terbukti Jemberana sudah diakui dalam penanganan COVID ini terbaik di Bali. Bahkan kita mendapatkan pengakuan bonus dari Kementerian Keuangan 14,9 miliar untuk penanganan terbaik di Bali. Pernah nggak Bapak Pak Made Kembang merasa ngecewain beliau? Ya, jadi Bapak kecewa betul. Jadi Bapak kecewa betul sampai dia kayak apa namanya? Kayak pingsan gitu loh. Jadi karena harapannya. iya, harapan satu-satunya karena kan dia sendiri dulu gagal gitu. Saya lahir ya Bapak awalnya namanya tuh Mariana. Made Mariana. Ya, ternyata kok Made ini lahir rezekinya mulai ada gitu. Yang tadinya nggak ada rezeki kok mulai ada, akhirnya Diganti. masuk SD nama saya diganti Kembang Hartawan. Tribuners, sore ini kita kembali jalan-jalan bersama Ojan di sini untuk Tribun Bali dan Inspirasi Bali. Dan kali ini kita sedang berada di Jemberana, ya, dan langsung menyambangi rumah Wakil Bupati Jemberana, yaitu Pak Imade Kembang Hartawan. Om Swastiastu. Swastiastu. Waduh, Tribuners, ini luar biasa kesempatannya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Made Kembang yang sudah menerima kami dari Tribun Bali. Ini kalau kita ngobrol masih pakai masker gini, kadang-kadang suaranya nggak kedengeran, Pak. Yang penting kita sudah jaga jarak ya. Kita jaga jarak, Pak. Tetap protokol COVID, Pak. Karena sudah dites belum? Sudah. Suhu tubuhnya sudah dicek suhu tubuh semua. Kemudian hand sanitizer hand sudah. sanitizer. Wah, boleh lah Pak dibagi-bagi. Waduh, kapan lagi disemprotin sama Pak Wakil Bupati? Waduh. Ini Pak Made Kembang, kami memang agenda Inspirasi Bali ini adalah salah satu agenda yang kami buat di Tribun Kompas Gramedia Group untuk menyambangi orang-orang yang bisa menginspirasi Bali. Karena suasana hari-hari ini kan COVID ini membuat ya semua serba low, serba nggak terlalu optimis gitu loh Pak. Nah, kami datang ke Pak Made Kembang ini karena kami menilai Bapak ini gimana? Dari perawakannya aja, saya pikir dari model, Pak. Oh, ada ya? Model perutnya gini ada ya? Dulu, Pak, dulu. Gimana nih, Pak? Sehat ya, Pak? Ya, tambah sehat lah. Tambah sehat ya. Kegiatannya, Pak, dalam masa-masa COVID ini, sambil bekerja tapi tetap menjaga kesehatan dan protokol COVID? Oh iya, jadi saya kebetulan di Satgas jadi wakil ketua 1, jadi membantu teman-teman Satgas termasuk juga Pak Bupati bagaimana penularan percepatan terhadap COVID ini bisa kita segera tuntaskan. Jadi penyebarannya kita bisa. Nah, ada beberapa juga masukan yang kita berikan, koordinasi, termasuk juga edukasi, sosialisasi pada masyarakat. Jadi pandemi ini memang membuat kita semua menjadi susah ya, menjadi sulit. Tetapi kalau kita produktif, kemudian positif, saya kira kita bisa keluar dari sini. Dan terbukti Jemberana sudah diakui dalam penanganan COVID ini terbaik di Bali. Bahkan kita mendapatkan pengakuan bonus dari Kementerian Keuangan 14,9 miliar untuk penanganan terbaik di Bali. Oh, dapat bonus. Iya, dapat bonus malah. Iya. Memang kita kesulitan ya, semua sulit, masyarakat sulit, kita pemerintah apalagi di era pandemi, di masa pandemi ini potensi pendapatan kita berkurang ya. Pemerintah pusat memotong anggaran kita itu sebesar hampir 328 miliar. Baik dana DAU, bukan pemerintah pusat, artinya potensi pendapatan kita berkurang. Jadi DAU kita dikurangi, dana bagi hasil kita berkurang, kemudian juga dana DAK kita sangat jauh berkurang, BKK dari biasanya kita dapatkan dari Badung dan provinsi hilang.
kemudian juga PAD kita proyeksi menurun, sehingga pendapatan kita sangat turun drastis. Itu kita prediksi 324 miliar. Di satu sisi kita juga harus menganggarkan untuk penanganan COVID hampir 30 miliar. Jadi memang tidak hanya masyarakat saja susah, pemerintah juga kesulitan, semua kita. Tetapi saya yakin kalau kita berpikir positif, optimis, pasti kita bisa keluar dari sini, kan gitu. Jadi tetap optimis Pak ya? Ya harus, tetap optimis ya. Harus berpikir positif, jangan mengeluh, kan begitu ya. Jangan jadi mata lebah, jadi mata lalat, tetapi harus menjadi mata lebah. Mencari sesuatu di tengah kondisi apapun, kan begitu. Mata lalat itu selalu mencari kotoran ya, sedangkan mata lebah selalu mencari madu, kan mencari begitu. Kebaikan ya. Wah itu dia tuh. Tribuners, jangan jadi mata lalat ya. Tapi jadi mata lebah. lebah. Ini saya tadi masuk Pak, terus dengar cerita gitu, terus lihat kebun-kebun yang ada di depan itu hidroponik gitu Pak ya. Terus saya lihat kok banyak sekali nih tanaman-tanaman obat ini Pak, atau sayur-sayur ini Pak. Ini apakah memang ditanam pada saat COVID aja atau bagaimana? Kan lihat ada belimbing wulu, terus ada daun kelor, ya. Ini apa nih Pak? Dengar-dengar katanya sebelumnya ini taman yang indah ini. Terus disulap gitu, gimana tuh Pak? Enggak, memang saya suka sesuatu yang berbeda ya. Orang datang ke sini banyak. Jangan sampai kita punya pohon yang produktif di halaman rumah, tiba-tiba kita potong hanya untuk tanaman hias. Nah, tanaman yang produktif bisa juga kita tata dengan baik, sehingga dia bisa menghasilkan. Ada pohon jambu, nah, kalau itu ditata dengan baik, rantingnya ditata, dipelihara, itu kan menjadi sesuatu yang indah juga. Nah, saya coba bisa memberikan inspirasi buat masyarakat ketika datang, oh ternyata ada daun kelor ini tidak perlu harus dipotong, tinggal taruh kemudian atau dipindahkan sedikit masih ada fungsinya kan. Tapi ini juga dipakai langsung masak ke dapur. Iya, masak. Apalagi hidroponik itu kan. Biasa kita. Langsung bisa malah lebih sehat ya. Iya. Ini mungkin kali Pak resepnya Pak Made Kembang biar tetap fit nih. Kalau itu sih rumusnya kan semua juga orang tahu ya, bagaimana kita makan teratur. Kalau saya makan tetap pakai jam ya. Kalau sudah jam makan, nggak pernah lewat. Kemudian bagaimana kita harus juga istirahat teratur, jadi 6 sampai 8 jam lah. Kecuali musim pilkada ya. 6 sampai 8 jam kita harus istirahat dalam sehari dan tidak boleh begadang terus menerus. Itu yang saya lakukan. Kalau hari ini saya begadang, besok saya nggak mau begadang lagi. Dan saya selalu latihan. Latihan apa? Olahraga. Jadi saya bisa latihan di belakang rumah, saya bisa karate, kadang saya badminton. Jadi seminggu sekali, 2 kali saya badminton. Terkadang saya juga latihan otot yang lain. Ya, pokoknya seminggu 3 kali harus saya lakukan itu. Ya. Ini tadi dengar karate Pak, udah. Ya, saya dan satu sih sudah lama. Dan satu ya, waduh. Oh senpai. Waduh ini senpai, ternyata senpai saya ini. Saya juga. Saya di KKI lama. Oh di KKI. Ya, dari kecil. Jadi orang tua memang. Gitu ya. Waduh, ini nih pantesan tadi tegap banget gitu. Tadi pikir oh ternyata benar. Tapi sempat aktif jadi atlet atau kejuaraan gitu? Enggak. Kalau adik-adik sempat sampai ke Porprov itu ada. Di satu keluarga ada 2 adik yang memang sampai ke Porprov. Sampai ke Porprov ya. Oh, memang. Juara malah di Porprov sempat gitu. Oh, aduh. Termasuk juga anak-anak gitu kan. Di era pandemi ini kan mereka nggak bisa simpainya datang, ya kita yang latih di rumah kan. Ya, sambil cari-cari keringat kan. Waduh. Tapi lebih rutinnya saya badminton. Yang rutin itu berapa minggu sekali? Sempat 2 minggu, ya seminggu 2 kali ya. Kemudian naik sepeda kadang. Sepeda. Ini memang lagi musim sepeda juga ini. Sepeda memang senang juga. Sesekali kalau ototnya lagi cedera badminton, diperkuat dengan naik sepeda.
Oh gitu. Ya, Jadi, biasanya kan pemain badminton tuh cedera otot, bisa cedera di sini, dia di sini. iya iya iya. Ya, Ada kadang di sini, lompatnya nih. ya, kadang udah kalau nggak olahraga sama sekali kan kita juga kurang Sakit-sakit. bagus. Ya, naik sepeda. Oh jadi Enak lagi pakai masker, pakai topi udah jalan sendiri cus gitu kan. sing ada nu ini yang kenal nih. Iya, udah jalan. Kalau udah kenal nanti suruh mampir lagi. Nggak jadi naik sepedanya, ngopi jadinya kan. Iya iya. Gitu. Wah. Tribuners di rumah juga penasaran nih, Pak Made Kembang nih, Pak Made Kembang, apakah langsung kok tiba-tiba bisa jenjang karirnya itu ya Langsung jadi ketua DPRD ketua gitu. DPRD langsung wakil bupati, entah ini mungkin setelah ini nambah lagi naik lagi gitu. Coba bisa Tribuners dibagi sedikit Pak Made Ya. Kembang, dari kecil itu seperti apa sih sebenarnya keluarga, didikan Iya, keluarga iya, seperti iya. apa? Sebagian mungkin ada yang menganggap karir saya terlalu cepat ya meroket. Ada sebagian mungkin ada yang berpikir juga saya lahir dari keluarga yang berada. Istilah orang Bali itu lahir di saat galungan gitu loh, serba ada. Sebagian ada yang berpikir begitu, tapi masyarakat Pokutatan, tempat kelahiran saya, apalagi di Pangyangan, semua juga tahu. Jadi kalau di politik itu, saya memulai karir mengikuti orang tua. Jadi SMA itu saya kelas 1, kelas 2 biasa kampanye dengan orang tua. Jadi ikut kampanye 92, waktu itu di Tabanan, Mas Guru datang naik heli. Kemudian kampanye Bu Mega ke Jembrane, sempat Bu Mega mampir juga ke rumah. Waktu itu bapak saya ketua partai, saya ikut, terus ikut. Nah, kemudian berjalannya waktu, kemudian 96 saya juga pernah ikut gerakan rakyat Bali sama Alit Kelakan. Nah, kemudian reformasi bergulir, ikut lagi di reformasi. Saat itu juga sudah jadi pengurus partai saya. Masa kuliah sudah pengurus partai. Iya, sekitar 22 ya. Iya. Nah, kemudian pulang kampung tahun 2000, saya diminta jadi ketua kecamatan. Ketua PD Perjuangan PAC ya. Kemudian 2005 saya jadi wakil ketua di DPC. Kemudian 2010 saya terpilih menjadi ketua DPC-nya 3 periode. Jadi hampir 28 tahun. Jadi saya ini sudah menjadi pengurus partai 28 tahun. Jadi setengah lebih dari hidup saya sudah. Jadi dari SMA, sudah aktif dengan orang tua, kuliah sudah jadi struktur partai sampai sekarang gitu. Nah, kebetulan 2004 ada pencalonan, saya terpilih jadi dewan dan teman-teman di dewan milih saya jadi ketua. Saya ketua DPRD 2004, kemudian ada 2009, kemudian 2010 dipaksa maju jadi wakil bupati kan begitu. Paksa dan berhasil. Dan berhasil, Astungkara. Gitu. Luar biasa ini. Nah, kalau hidup masa kecil ya, kalau diceritakan sih memang menyedihkan karena saya kecil itu. Pernah sedih juga, Pak? Saya lahirnya di kontrakan loh. Oh. Jadi kakak saya, adik saya, ini bertiga kita lahir di kontrakan. Saking nggak punyanya bapak saat itu. Jadi keluarga yang nggak punya, akhirnya kita ngontrak. Ya, tempat yang kecil, ada open waktu itu. Nah, tetapi itu nggak berlangsung lama. Jadi bisnis bapak juga, artinya usaha bapak waktu itu kecil-kecilan, cepat sekali. Kira-kira SD saya pindah, akhirnya bisa kita punya rumah. Tapi saya masih ingat bapak, karena bapak sering cerita, termasuk juga ibu sekarang sering cerita pada cucu-cucunya bahwa hidup kita dulu susah. Nah, masa kecil pun bapak mendidik saya itu keras. Jadi harus bangun pagi, jam 5 harus lari dulu. Kemudian baru boleh sekolah, kemudian kalau telat bangun dilempar di serabut kelapa di depan kamar gitu. Jadi keras sekali. Iya, dididik bela diri sama temannya bapak waktu itu gitu. Latihan silat saya juga pernah. Jadi cukup keras, orang tua juga mendidik saya. Mungkin saat itu pas didikan seperti itu ya. Sehingga ya seperti sekarang lah gitu. Ya, jadi bapak itu memang punya niat kuat untuk untuk bisa
bisa mendidik anak-anak. Iya, mendidik. Di samping juga keluar dari kesusahan itu. Jadi banyak yang nggak tahu, dikira saya memang langsung masa kecilnya kecil sudah langsung enggak, lahir di kontrakan. Kakak saya itu sampai dipanggil Luh Dolong. Itu Dolong itu artinya binatang yang sangat ini karena tidak bisa motong babi saat itu. Ya, jadi sampai 3 bulanan di grill, motongnya tidak babi waktu itu. Jadi sangat susah sekali kita. Jadi pengalaman kecil itu. Dan kita biasa dididik dari orang tua itu kalau melayani orang kan. Ya kita biasa kalau ada ibu-ibu datang jual kelapa ke rumah, kita biasa bantuin timbang, jual. Saya bayar berapa per kilo kelapa yang masih muda itu, kemudian kita jemur, itu biasa kita lakukan itu. Disuruh mungut-mungut sisa-sisa kelapa sama orang tua. Kalau mau hujan disuruh ya dirapi-rapiin gitu. Ada sinar lagi disuruh buka gitu. Gitu masa kecilnya begitu. Ya, kalau di rumah banyak yang tahu. Ya. Jadi masa kecil kami seperti itu, orang tua apalagi. Nah, cuman ketika Bapak sudah mulai ada hasil, dia suka bantu orang. Ya, bantu orang, bantu anak-anak sekolah waktu itu, sehingga ya dapat simpati, akhirnya masuk ke dunia politik. Nah, akhirnya Bapak kan sempat jadi dewan juga. Iya, beliau. Iya, tahun 92. Satu periode atau? Satu periode ya. Ya. Kalau Pak Made Kembang berbisnis mungkin diawali pernah berbisnis gitu? Oh iya, kalau usaha bantu orang tua ya. Jadi waktu saya SMA, SMP itu kan Bapak mulai usahanya kelihatan. Kita setiap liburan wajib bantu-bantu. Jadi cari kelapa ke desa-desa, ke rumah-rumah penduduk itu biasa. Jadi saya nyetir, bawa tenaga, saya ngitung-ngitung, nah itu biasa. Begitu tamat kuliah, saya diminta Bapak untuk pulang ngurus usaha truk. Jadi saya sampai hari ini masih usaha angkutan. Masih usaha angkutan. Masih usaha angkutannya. Jadi core bisnis saya masih angkutan. Masih angkutan. Oh, ada berapa armada nih Pak? Nggak banyak, yang penting cukup makan aja lah. Iya. Ya. Jadi tahun 2000, jadi saya langsung diminta oleh Bapak waktu itu urus angkutannya Bapak. Saya bilang ke Bapak, kalau saya disuruh ngurus Pak, saya harus ngurus sendiri, jangan ada yang turut campur, saya bilang. Tinggal Bapak terima laporan saja. Nah saat itu saya langsung bawa truk sendiri. Saya setir sendiri ke Surabaya. Berapa sih habis sangunya ini? Supir bilang kurang aja teruskan. Nah, habis itu saya bawa sendiri. Iya. Coba bawa sendiri, tahulah seluk-beluknya di jalan seperti apa. Akhirnya kita bisa membesarkan usaha orang tua. Gitu. Jadi terjun sendiri, tahu detail-detailnya. Sampai bengkel. Kalau bengkel mesin saya perbaiki di sini. Kalau urusan persneling di sini. Urusan kaki-kaki saya cari bengkel sendiri. Betul-betul kita pelajari sendiri betul itu semua. Terjun kan langsung. Kosnya kan jadi lebih ringan dan akhirnya kita tahu kan sehingga untungnya bisa lebih ada spare lebih baik. Karena Bapak waktu itu bilang ke saya, harus dipelajari secara detail. Usaha apapun kamu harus ketahui. Kamu harus tekuni. Dia tanya ke saya malam-malam, kamu bisa tidur nggak, Dek? Nggak bisa, Pak. Itu artinya usahanya mau maju. Kalau kamu enak tidur, berarti kamu nggak mikir usaha kamu. Jadi kalau sudah bener loh. Kalau kita nggak ada rasa tanggung jawab, mimpin daerah, mimpin sebuah perusahaan, tidur kita enak terus kok. Jadi ini Bapak selama mimpin jadi wakil bupati nih susah tidur? Susah tidur saya. Saya orangnya itu makannya mudah, tidurnya susah. Makan mudah, tidur susah? Iya. Karena apalagi kita berpikir untuk masyarakat ya. Apalagi kalau salah di sini kan rakyat tahu. Gitu. Saya pernah waktu itu buka peternakan ya, tahun 2004. Kemudian saya terpilih jadi ketua dewan, saya tanya Bapak saya, Pak, usaha saya ini kacau. Terutama peternakan. Ya udah, kalau peternakan kamu nggak jalan, yang tahu cuma keluarga. Tapi kalau kamu jadi dewan, jadi ketua dewan, jelek, yang tahu Jembrana. Jadi kamu fokus saja, usaha tutup.
Saya tutup peternakan saya waktu itu. Gitu. Demi fokus untuk Iya, masyarakat. iya. Demi fokus untuk Ya jembatan. kalau truk kita sudah hafal, udah ngerti. Udah settle lah. Iya. Terus ini usaha baru ini, akhirnya saya tutup. Waktu itu bikin peternakan ayam close house. Investasinya cukup banyak juga. Iya, Tutup. Iyalah. Gitu. Karena Bapak minta sama saya, kalau kamu di sana nggak baik, Jemberana yang tahu. Kalau usahanya tutup, cuman kita aja tahu. Iya juga ya. Iya. Iya. Iya, itu. Ya, ini kelihatannya Bapak begitu berpengaruh besar nih terhadap Iya. bimbingan Pak Made Kembang. Apa pernah nggak Bapak Pak Made Kembang merasa ngecewain beliau? Ada nggak momen pernah ngecewain? Gitu? Memang sih peran besar orang tua ya, ibu pekerja keras, bapak juga pekerja keras. Saya yang paling berdosa ketika saya tamat SMA, bapak minta saya jadi akabri. Karena saya dididik dari kecil jadi akabri. Bapak gagal dulu jadi tentara. Jadi bapak mau jadi tentara gagal, sehingga dia minta anak-anaknya harus ada yang jadi. Kalau dilihat dari postur tubuh saya, sehingga saya didorong betul. Untuk disiapkan benar. Disiapkan betul, dididik agak keras, begitu rezeki mulai ada, malah saya dimanjakan. Begitu masuk SMA, saya agak dimanjakan. Saya dibolehkan bawa mobil. Kenapa? Supaya nggak kecelakaan naik motor, karena saya suka balapan. Agak dimanjakan. Uang saku juga kalau bilang habis, Tinggal asal untuk makan, dikirimin. Dimanjakan. Waktu itu akabri itu datang ke sekolah-sekolah loh. Saya senang, saya pengen jadi akabri. Ya karena biasalah punya pacar waktu itu, karena gimana caranya biar nggak dapet kan gitu ya. Oh gitu? Iya, saya udah daftar loh. Iya. Udah daftar, ya saya yakin juga dapat. Karena punya pacar itu gimana caranya biar nggak dapat. Supaya nggak berpisah ini. Iya, Ceritanya makanya begitu. pacar itu bisa mensupport kita, bisa juga. Bisa juga malah bikin. Iya. Oh iya. Akhirnya saya nggak jadi, nggak lulus gitu. Dibuat ini Karena lulus. sudah separuh hati ya. Iya, separuh hati. Aduh, harusnya udah apa ya sekarang? Harusnya sudah kolonel kan? Hah? Atau Kombes lah mungkin kombes ya. lah. Ya, jadi bapak kecewa betul. Jadi bapak kecewa betul sampai dia kayak apa namanya? Kayak pingsan gitu loh. Jadi karena harapannya. iya, harapan satu-satunya karena kan dia sendiri dulu gagal gitu. Akhirnya sempat saya nggak diurus. Tamat SMA, saya kuliah di Udayana, bapak nggak mau tahu, entah kamu kuliah nggak, pokoknya nggak mau urus. Akhirnya terus berjalan, saya pulang nggak ditanya gitu, pokoknya kamu sesuka hati kamu aja, gitu. Nah kebetulan ada Gerakan Rakyat Bali waktu itu, saya ikut. Kemudian ada Reformasi 98, saya ikut. Bapak nelpon, kamu nggak ikut demo? Ikut pak. Ya udah, apa keperluannya? Spanduk-spanduk, kasih tahu. Bapak kirimin gitu dia. Mulai kita akhirnya cair kan. 98 itu membuat kita cair. Yang dari 93 hampir 5 tahun itu saya Dicuekin gitu. Iya, dicuekin. Kamu mau jatuh saya naik motor, pulang-pulang berkelahi gitu ya. Jadi masa itu suka berkelahi. Sempat saya ditahan gara-gara berkelahi. Bapak bilang apa? Pokoknya nggak mau urus lah gitu. Mati satu tinggal dua, lakinya gitu lagi. Oh iya. Ya betul-betul mengecewakan. Iya. Tapi setelah 98 ikut demo beliau Iya. Saya tekad terus selesaikan kuliah, mulai terus bapak senang lah gitu. Nah permintaannya kamu pulang urus usaha bapak karena bapak udah sakit. Padahal saya kepingin sekali tinggal di kota, jadi anak kota kan. Tapi karena permintaan bapak biar nggak ngecewakan yang kedua, saya akhirnya pulang. Gitu. Dan baiklah. Ya, masuk ke dunia politik. Karena memang teman-teman waktu itu nyari saya. Ayo ikut. Gitu. Langsung jadi ketua kecamatan. Sebelumnya wakil bendahara. Waktu kuliah. Ya udah, ayo. Gitu. Senang akhirnya di kampung kan.
mengasihkan juga nih gitu kan. Ngurus bisnis kita dapat hasil, di politik kita punya teman lebih banyak lagi. Malah sekarang nggak pingin ke kota. Kita bikin negara jadi kota loh. Iya, nggak pingin ke Denpasar. Kalau nggak penting-penting amat ya. Di sini aja. Iya di sini aja. Ya. Gitu. Wah, luar biasa. Tribuners, ini semakin kesini ngobrolnya malah semakin dalam nih. Ya kita akan kembali lagi setelah segmen kedua. Oke Tribuners, kita kembali ke segmen 2 masih bersama Pak Made Kembang. Ya, panggilannya Made Kembang. Panggilan beliau Pak Made Kembang, nama lengkapnya I Made Kembang Hartawan. Itu dari nama aja udah menggambarkan hartawan itu. Katanya sih saya lahir, ya Bapak awalnya namanya tuh Mariana. Made Mariana. Ya, ternyata kok Made ini lahir rezekinya mulai ada gitu. Yang tadinya nggak ada rezeki, kok mulai ada. Akhirnya Diganti. masuk SD, nama saya diganti Kembang Hartawan. Wah, nama itu ternyata membawa berkah. Oh jadi nama itu diganti SD. SD. Dan Bapak baru sadar kalau rezeki itu mulai ada semenjak saya lahir gitu. Gitu. Karena dulu susah banget kan gitu. Iya. Berarti beliau sudah bawa hoki dari Malaysia. Tenggara. Nah, Pak Made Kembang, ini kan kesibukannya banyak. Bapak sebagai wakil Bupati Jembrana, juga ketua DPC Jembrana, ya kan, masih malah bisnis. Adalah usaha kecil-kecilan. Ya. Nah, ini bagaimana membagi waktu untuk keluarga, ya. Tapi semua tetap jalan dengan baik. Tidak, ya kan tadi lihat dari kalau ayah tadi, bapak tadi cara didiknya seperti itu gitu loh kan. Apakah itu turun juga ke anak-anak atau bagaimana? Biasanya nggak jauh nih dari pohon dari buahnya itu nggak jauh jatuhnya. Gimana Pak? Memang kesibukan saya cukup banyak ya, di samping mendampingi Pak Bupati ya. Kemudian juga sebagai ketua partai. Kemudian juga saya ada usaha, walaupun mungkin usaha itu hanya dikontrol saja. Kecil sekali waktu saya di situ, sangat kecil, tidak lebih dari mungkin 5%. Kemudian keluarga, kan gitu. Jadi bagaimana mengatur waktu dengan baik, tentu kan mengurangi waktu yang tidak prioritas. Jadi hal-hal yang tidak prioritas kita kurangi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak prioritas kita kurangi. Gitu loh. Kalau masa muda mungkin senang main ceki, ya kita kurangi loh, kan gitu. Ya jadi atau mungkin dihilangkan kan begitu. Atau yang tidak prioritas lain kita kurangi. Kemudian tentu harus bisa membagi pekerjaan juga dengan orang lain. Saya di perusahaan juga ada yang sudah mengelola. Kita tinggal kontrol saja. Monitor, ya. Apalagi sekarang zaman digital Pak. Tinggal kontrol mudah kan ya. gitu. Yang penting semua sudah jalan. Gitu. Keluarga juga tidak kalah penting untuk kita luangkan waktu. Karena anak-anak juga sedang butuh kedekatan dengan orang tua. Apalagi sekarang belajarnya daring gini Pak. Oh, itu justru masa pandemi ini membuat anak-anak dekat sama kita. Justru ada ini iya, juga. ada imahnya. Istri pintar masak sekarang kan. Nah, awal-awal semua kan bikin sendiri semua. Woi, awal-awal kita kan rada-rada paranoid gitu. Masak sendiri. Itu daun-daun itu obat-obatan semua kepake semua tuh, sayur-sayuran tuh. Jadi ada positifnya juga ya. Jadi bagaimana mengelola waktu, tentu yang paling penting kita bisa mengurangi sesuatu yang kegiatan yang tidak prioritas gitu. Jadi hal-hal yang tidak prioritas kita kurangi. Punya hobi-hobi yang mungkin berlebihan, ya kita kurangi. Mungkin dulu masih muda senang main motor atau senang hobi-hobi apa, itu kita kurangi. Sehingga lebih fokus pada pekerjaan yang hari ini kita laksanakan. Kalau ke anak-anak nih kayak putra-putri ada empat ya. Ini kan ya apakah disuruh ikut karate juga gitu atau
Kalau saya sih, bapak saya bilang anak-anak saya harus bisa bela diri, karena hidup tuh ke depan keras. Jadi anak saya juga begitu, wajib cowok, cewek itu wajib. Sampai yang satu tuh baru 3 tahun apa 4 tahun kita sudah latih. Gitu. Yang kecil itu sudah latihan terus. Nah jadi wajib ya renang gitu, kita wajibkan karena itu juga bagian dari penyelamatan diri kan begitu. Bahasa ke depan kita globalisasi ini kan itu. Nah kemudian masalah-masalah lain, saya sebenarnya tidak menuntut dia harus pintar, cerdas, juara 1 di sekolah, enggak. Akademiknya harus. Ya enggak. Yang penting soft skill-nya saja. Ya. Tapi ada anak saya yang pertama itu justru malah pinter dia gitu, pinter. Nah terus yang keempat juga bagus gitu ya. Jadi ya istri mungkin menuntut itu. Jadi kamu harus juara, malu kan mungkin kita nggak juara. Kalau saya enggak. Tapi mendidik anak itu saya hampir sama dengan bapak dulu. Saya juga menyesal mendidik anak itu keras yang pertama, yang kedua, ketiga. Kemudian saya diskusi dengan psikolog, sempat kita juga lakukan apa namanya itu komunikasi ya dengan yang membidangi anak itu, konseling ya. Iya, konseling. Ternyata nggak bagus mendidik anak keras di Indonesia ini ya, di Bali ini umumnya nggak bagus. Jadi betul-betul akhirnya anak keempat kita didiknya berbeda. Saya sandingkan nanti kayak apa. Memang akhirnya dia lebih berani, lebih terbuka dengan orang tuanya. Gitu. Iya. Jadi sebagai ini juga apa namanya, cuman hasil akhir kan kita nggak tahu. Betul. Sementara kita lihat yang kita ini lebih bagus, yang keras ini justru lebih tertutup. Lebih tertutup ya. Tapi sekarang kan mulai dikasih motivasi setelah konseling gitu kan. Setelah itu mulai papa nggak jewer lagi ya, maafin papa ya dulu ya kan gitu ya. Jadi tapi mereka pasti trauma dia itu. Gitu. Iya. Baik. Wah ini keluarga yang memang lika-likunya begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk kepemudaan sendiri Pak, ya Bapak kan sebagai tadi juga ya di partai ya, bagaimana mendidik kader-kader atau mungkin ada semacam activity yang untuk mengembangkan kepemudaan di Jembrana, seperti apa Pak mungkin? Kalau saya di partai tentu pertama harus mengikuti garis partai ya. Ada partai, disiplin partai harus kita ikuti dan kita mulai dari kita sendiri, contoh. Harus bisa memberikan contoh pada mereka. Kalau kami di partai, saya sendiri mengajarkan pada mereka itu satu kata, satu perbuatan. Jangan berpolitik itu menganggap, kadang-kadang orang berpolitik, oh itu politik biasa kok, ngomong di depan lain, di belakang lain. Kalau kami enggak. Komitmen kita jaga. Ya satu kata, satu perbuatan. Dan kita mulai dari kita sendiri, kasih contoh, otomatis mereka akan ikut. Nah, mengenai bagaimana kedekatan membangun komunikasi dengan pemuda, kami juga lakukan, saya juga lakukan. Kebetulan saya juga, apalagi dianggap pemimpin muda bagi mereka, tentu harus membangun komunikasi baik. Sama pengusaha-pengusaha muda, kita sering diskusi, teman-teman di HIPMI. Kadang kita ajak juga nonton pameran bisnis, nah gitu. Kita ketemu, ngobrol, kongko-kongko lah gitu kan. Ya, bagus lah hubungannya. Bahkan ada beberapa dari pengusaha muda, kalau mau buka usaha baru, telepon saya dulu. Oh gitu? Pak, ya diskusi, kita ngobrol. Iya, bahkan ada yang dia hanya bikin kemasan keripik saja. Dia tanya saya, Pak, ini kemasannya cantik nggak nih Pak? Jadi konsultan produk ini. Iya. Malah kemarin ada kakak buka minimarket, saya diminta jadi konsultannya. Itu teman juga ada gitu. Ya, saking dekatnya, tapi nggak bayar. Suara dukungan ininya, kompensasi. Kompensasinya suara dukungan. Iya. Nah ini memang sebetulnya kami merasa ini mungkin kunjungan pertama kami Pak ke Pak Made Kembang nih. Dan selanjutnya mungkin kita juga pengen gali lebih dalam kesehariannya ya.
kan perlu ke depan visinya kayak apa, seperti apa. kan gitu. Tapi Tribuners, idenya apa kan. Kita nanti tunggu kelanjutan dari episode-episode selanjutnya bersama Pak Imade Kembang Hartawan. Nah, karena biar kalian tetap penasaran kan, apa ide-ide yang nanti beliau akan berikan untuk negara ke depannya, untuk Jembrana ke depan. Mai, mulai nih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.